Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Hari ini kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan nyatalah, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Panggilan surgawi, Panggilan surgawi. amin. Bagi kita bersorak bagi Dia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah nyatalah, Pekerjaan besar menunggu, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai, amin. siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Panggilan surgawi. Biarlah rohmu, Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Haleluya. Pada hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab Dialah Allah, sebab Dialah Tuhan yang maha tinggi. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Haleluya, Yesus. Tuhan Kau yang maha yang maha tinggi, Kau memuliakan. Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Ya Yesus, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah.
Mari kita katakan sekali lagi, sebab Engkaulah Tuhan. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, haleluya, yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah, atas segala Allah. Ku sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Saudara yang di rumah, angkat tanganmu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Katakan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Jesus. Oh, thank you Lord. Haleluya Yesus. Mari katakan sama-sama, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, katakan ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, haleluya, oh Tuhan. Mari kita sama-sama sekali lagi angkat tanganmu dan katakan, ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Tuhan. Angkat tanganmu. Kau ku sembah. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Kita sembah Dia. Sebab Kau Allah yang maha tinggi Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Pada hari ini kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Segenap syukur kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Oh, haleluya. Saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu dan sembahlah Dia. Haleluya Yesus, bagi ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu. Sembah. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Sepanjang hari kami telah merasakan hadirat-Mu Tuhan, telah merasakan lawatan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau berkati kami Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan kami hati yang tenang, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang telah Engkau urapi oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah berkati firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya jemaat GPSDI El Shaddai Kota Denpasar dan seluruh saudara seiman dan juga orang-orang percaya dimanapun saudara berada. Tema kita pada hari ini adalah kebangkitan rohani. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 sampai ayat 12. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Tentu Paulus sangat faham dan sangat mengerti situasional daripada jemaat. Mari kita baca bersama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana judul firman yang saya bagikan hari ini adalah kebangkitan rohani. Tentunya melatar belakangi sebagaimana dalam prolog saya atau pendahuluan tadi, bahwa situasional saat ini memang begitu sulit. Ya, segala sesuatu kita lakukan tidak bisa seoptimal mungkin. Tingkat produktivitas kita juga tidak bisa seoptimal mungkin. Pelayanan kita, persekutuan kita, income kita, semuanya sangat berpengaruh sekali, sangat terasa sekali saudara. Tetapi dengan judul ini saya berharap sebagai orang yang beriman kepada Tuhan harus terus-menerus bertahan dan mengalami sebuah kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani menjadi sebuah modal bagi kita bahwa kita tidak akan pernah menyerah pada keadaan apapun. Kita tidak akan pernah menyerah kepada situasi dan kondisi apapun. Walaupun secara logika itu sungguh-sungguh tidak masuk di akal buat kita.
agak sedikitnya kurang bisa diterima oleh nalar kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita selalu punya moto bahwa di dalam kelemahan kita, justru disitulah kuasa Allah menjadi sempurna. Dalam kelemahan dan kekurangan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, dari pembacaan Roma 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, kurang lebih ada beberapa bagian yang sangat penting yang saya bisa bagikan kepada kita. Yang pertama, janganlah kerajinanmu kendor. Kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketiga, bersukacitalah dalam pengharapan. Keempat, sabar dalam kesesakan. Yang kelima, bertekunlah dalam doa. 5 kategori nasihat ini Rasul Paulus ingin menyodorkan, menyampaikan sebagai bentuk advice kepada jemaat Tuhan di Roma. Karena Rasul Paulus memahami situasi dan kondisi jemaat itu, di mana kemungkinan besar mereka juga mulai menjadi pesimis tentang hari-hari hidup mereka. Kemungkinan besar kondisi rohani mereka juga sudah tidak menjadi stabil, ya. Oleh karena itu Paulus ingin mendorong mereka untuk tetap konsisten dan tetap stabil dalam apapun. Artinya Paulus ingin membuat jemaat di Roma menjadi lebih bersemangat. Mereka jangan mundur, mereka jangan takut, mereka jangan khawatir. Dalam situasi itu mereka harus berdiri sebagai orang-orang yang beriman. Karena itu Paulus berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Mungkin karena situasi dan kondisi membuat banyak jemaat, banyak orang sudah tidak lagi memiliki kerinduan yang menggebu-gebu, yang berkobar-kobar untuk datang kepada Tuhan. Mungkin karena situasi sampai terjepit, mereka itu tidak lagi bisa rajin untuk berdoa, rajin untuk membaca firman Tuhan, rajin untuk memuji Tuhan, rajin untuk mencari wajah Tuhan. Kemungkinan besar kerajinan mereka menjadi kendor. Paulus sangat paham kondisi yang seperti ini. Tetapi Paulus ingin jemaat harus tetap konsisten. Jemaat tetap stabil. Konsisten artinya sekali jadi anak Tuhan, tetap jadi anak Tuhan. Konsisten berarti makan tidak makan, tetap anak Tuhan. Konsisten berarti ada kecukupan atau kekurangan, tetap percaya dan ikut Tuhan. Never give up. Tidak akan pernah mundur, not turning back. Kita tidak akan pernah mengambil bagian ini dalam kehidupan kita. Karena apa? Sebagai orang-orang percaya harus terus-menerus mengalami kebangkitan rohani. Yang kedua, Paulus ingin supaya jemaat Tuhan dipacu, supaya iman mereka dengan Tuhan selalu berapi-api. Dikatakan pada poin kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kemungkinan besar dalam situasi, dalam keadaan terhempas oleh badai hidup ini, oleh begitu banyaknya persoalan dan tantangan, sakit, penyakit dan lain sebagainya, kita kelihatannya pelayanan rohani kita menjadi redup. Rasa-rasanya api itu sudah mulai mati. Ada banyak orang yang mungkin sudah tidak bisa lagi
merasakan api Pentakosta, tidak lagi merasakan api itu menyala dalam kehidupan kerohaniannya, sehingga pelayanannya tidak lagi bisa maksimal atau tidak lagi bisa optimal karena rohnya mungkin mati. Tapi saya mau katakan, saya meminjam perkataan Rasul Paulus ini, biarlah roh umat-umat Tuhan, roh orang percaya tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Maukah saudara terus melayani Tuhan? Amin. Saudara mau terus melayani Tuhan? Haleluya. Saya tahu ada kempos dan kempes di sana sini. Saya tahu ada penyakit kanker baru, kantong kering. Saya tahu bahwa banyak orang sudah mulai kurang tersenyum, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, aku selalu tersenyum, dan biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak di wajah kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengajak jemaat untuk tidak suam-suam kuku. Artinya, biarlah kasih dan kuasa Tuhan itu terus menjadi modal utama bagi kita. Saya ingat satu ayat dalam bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 12 ayat 20 berkata sebagai berikut. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Haleluya, haleluya. Keadaan kita mungkin sungguh-sungguh seperti sumbu yang atau bulu yang patah terkulai. Sudah terkulai. Rasanya mau bangkit agak sulit. Tapi ingat firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai ini tidak akan diputuskan. Haleluya. Tidak akan diputuskan. Saya katakan sekali lagi. Haleluya. Dan sumbu yang pudar, sumbu yang mungkin nyalanya sudah tinggal sedikit sekali, bahkan minyak yang sedang tersimpan mungkin sudah tinggal sedikit lagi, tetapi itu tidak akan dipadamkan. Artinya tetap bertahan, tetap menyala sampai ia, Yesus Kristus Tuhan, menjadikan hukum ini menjadi menang. Sampai kita sebagai orang percaya akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Sampai kita orang percaya akan bisa mencapai kemenangan yang besar. Sampai kita orang percaya melihat bahwa tangan Tuhan berkata, aku mengerjakan semuanya. Sampai kita mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan akan pulihkan segala sesuatu buat kita. Ini janji firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lanjut saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat dan saudara seiman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mendorong jemaat untuk terus menerus menunjukkan jati diri mereka sebagai orang yang harus terus bersukacita dalam pengharapan. Mengapa? Karena harapan itu tidak akan mengecewakan. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita sedang mengharapkan kapan badai ini bisa berlalu. Mungkin kita berkata, kapan kesulitan ini cepat usai. Mungkin kita berkata, kapan penyakit ini bisa sembuh. Mungkin kita berkata, virus corona itu akan bisa segera berakhir. Saudara, pemerintah boleh memberikan himbauan bahwa semua warga, semua umat, siapapun akan tetap di rumah, melakukan semua aktivitas di rumah, kegiatan-kegiatan semua di rumah sampai tanggal 29 Mei. Dan kita belum tahu apakah himbauan ini sampai di situ saja.
Dan kelihatannya banyak orang sudah mulai nyaris putus asa. Ya, sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai mau kehilangan jati dirinya sebagai orang percaya. Jangan putus asa saudara. Karena Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, saya tahu bahwa kesabaran selalu ada batasnya. Sabar menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, menghadapi kesusahan, masalah demi masalah silih berganti. Mungkin saudara sudah tidak lagi bisa ada persediaan yang cukup mengenai masa depan kita. Tapi Alkitab berkata di sini, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Artinya dengan berharap kepada Tuhan, janji Tuhan pasti tergenapi untuk saudara dan saya. Saat kita terus berharap, saat kita terus bersandar, saat kita terus mengandalkan Tuhan Yesus kita, ada janji bahwa pengharapan itu pasti melaksanakan buktinya untuk kita. Karena pengharapan itu merupakan sauh atau jangkar yang kuat. Dan kepada siapa kita menaruh harapan kita? Kepada siapa? Apakah kepada dunia? Kepada sesama? Kepada keluarga atau kepada siapa? Saudara, semua serba terbatas. Haleluya, mengecewakan. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia pasti menggenapi janjinya. Karena itu, jangan pernah mengambil jalan pintas dalam situasi ini. Dari mimbar Kristen ini, saya serukan, jangan pernah mengambil jalan pintas. Karena 2 Korintus 6 ayat yang keempat dikatakan bahwa sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Tetapi dari pihak Tuhan selalu datang menolong tepat pada waktunya. Ada sebuah lagu yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari. Saudara tahu bahwa matahari tidak akan pernah terlambat untuk terbit. 1 detik pun juga ia tidak pernah terlambat. Setiap hari Tuhan menerbitkan matahari buat kita. Itu berarti tanda kehadiran Allah dari bukti alam ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga saudara dan saya. Tuhan selalu mau menopang kita semua. Karena itu, saudara harus bersabar terus dalam kesesakan. Dan yang paling terakhir, Paulus berkata, bertekunlah dalam doa. Salah satu senjata yang terampuh adalah doa. Doa dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Doa merupakan ujung tombak daripada penyelesaian. Doa merupakan bagian pembuka dan bukan bagian akhir. Doa merupakan pendobrak yang memiliki daya ledak yang hebat. Saudara lihat, doa memiliki jangkauan yang tak terbatas. Doa membawa perubahan. Doa membawa kesembuhan dan mujizat.
dalam situasi ini, di mana-mana kita dapat mendengar, melihat, baik itu melalui mass media maupun juga di lingkungan khusus di Provinsi Bali, diserukan supaya semua orang berdoa. Ada beberapa kesaksian bahwa ada dokter-dokter yang melayani para pasien di rumah sakit. Tidak peduli dia dokter Kristen, dokter Islam, beragama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Selalu saja dokter yang berjuang itu berkata kepada pasien, teruslah berdoa. Pasien-pasien diberikan semangat karena belum bisa ditemukan vaksin yang tepat untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Satu-satunya jalan Allah Yehovah Rafa, Sang Pencipta langit dan bumi, dialah yang dapat menyembuhkan. Sebagai bagian akhir ini, saya menghimbau. Pertama, harus terjadi sebuah kebangkitan rohani. Bangkit, bangkit, bangkit dan mulai serukan nama Tuhan. Bangkit dan mulai berdoa. Bangkit dan mulai berpuasa. Bangkit dan mencari wajah Tuhan. Dan janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu menjala-jala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah terus dalam pengharapanmu. Bersabar dalam kesesakan. Dan teruslah bertekun dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu terakhir dalam bulan ini, kami mendapatkan pesan Tuhan mengenai sebuah kebangkitan rohani. Karena kami sadar Tuhan bahwa keadaan dan situasi serta kondisi selalu membuat banyak yang lemah. Banyak yang mulai hilang keseimbangan. Tetapi Engkau berjanji, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Kami percaya Tuhan bahwa ada jaminan rohani bagi kami. Ada kekuatan yang besar dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan memenuhi hidup setiap umat-Mu. Memberikan perubahan. Dan melalui doa, melalui kepercayaannya, semua umat Tuhan akan dibangkitkan dari keterpurukan. Dilepaskan dari masalah. Disembuhkan dari penyakit. Dan dipulihkan dalam segala keadaan. Kami terus berdoa buat bangsa kami yang kami cintai. Bangsa Indonesia. Oh Tuhan, nyatakan lawatan-Mu untuk Indonesia ini. Nyatakan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Jauhkan semua mara bahaya. Bahkan virus pandemik yang sedang terjadi. Tuhan Yesus, sembuhkan bangsa kami. Sembuhkan umat-umat-Mu. Sembuhkan semua ciptaan-Mu yang sakit. Berkati semua para medis. Berkati semua pihak yang sudah terlibat di dalam pelayanan maupun dalam lembaga-lembaga sosial. Tuhan berkati. Tuhan topang. Lebih khusus Pulau Bali. Kami percaya Pulau Bali aman, damai, dan tentram. Bali sudah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kebangkitan rohani sedang terjadi
di Pulau Bali ini. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Dan kiranya berkat kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi, menyertai dan memberkati saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, amin. Kita bersorak bagi Tuhan. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus. Kutuk penyakit dipatahkan Oleh siapa? oleh Amin. nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus di salib. Kau yang memegang tanganku, Kau yang memegang saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang di dalamku, Haleluya. berkuasa di dalamku. Pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Mari kita melompat bagi Tuhan, amin. Semua ikatan dihancurkan Oleh siapa? oleh nama Amin. Yesus. Kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus di salib. Kau yang memegang saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata Katakan di hidupku. di hidupku. Kita melompat bagi Tuhan, haleluya. Katakan Yesus. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku. Lebih besar dari Lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, Tuhan yang di dalam berkuasa. berkuasa di Kita dalam. percaya bahwa pertolongannya nyata.